Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita oleh Allah diizinkan ya untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan di siang hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sehat walafiat. Sehat adalah nikmat dan harus kita syukuri, dan kalau belum bersyukur maka bersyukurlah sekarang kayak gitu ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah ya atas segala hal kayak gitu ya. Jadi apapun itu tetap layak bagi Allah ya untuk kemudian kita memberikan pujian kepadanya kayak gitu, karena memang Allah lah sang pemilik kehidupan ini, maka kemudian Allah lah yang memiliki segala bentuk pujian seperti itu. Teman-teman semuanya yang hari ini yang ada di tempat kerja, semoga dalam kondisi fit juga melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja kayak gitu. Adapun yang bagi yang di rumah, semoga juga fit juga seperti itu ya, memanfaatkan waktu-waktunya di rumah untuk hal-hal yang itu bermanfaat kayak gitu. Hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa kita hari ini akan bahas berkaitan dengan salah satu ayat Al-Qur'an ya, masih berkaitan dengan akhlak nanti ya, akhlak kita dengan sesama manusia seperti itu. Kalau kemarin kita bahas berkaitan dengan diri kita sendiri yaitu berkait dengan berhias kayak gitu, maka kemudian sekarang kita menghiasi perilaku kita kayak gitu ya dengan akhlak Islam kayak gitu ya. Salah satu menghiasi diri kita akhlak Islam itu apa, yaitu menghindari akhlak-akhlak buruk seperti itu, biar kemudian muncul dalam diri kita itu akhlak yang baik ya. Jadi akhlak itu adalah bagian dari hukum syariah kayak gitu, karena juga digali dari dalil-dalil syariah seperti itu ya, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Jadi akhlak ini adalah implementasi dari keimanan. Semakin keimanan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tinggi ya, ingatan dia kepada Allah itu semakin sering seperti itu ya, idrok silabilah ya, kesadaran dia akan hubungannya kepada Allah itu kuat seperti itu, maka akan memunculkan akhlak yang mulia kayak gitu. Itu sudah pasti kayak gitu ya. Kenapa? Karena sungguhnya Allah itu mencintai Allah itu mencintai hal-hal yang itu baik seperti itu. Allah memerintahkan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk kemudian berakhlak yang mulia seperti itu, dan Allah melarang umat hamba-hambanya menjadi hamba yang berakhlak buruk seperti itu. Maka semakin seseorang itu ingat dengan Allah, semakin sadar terus dia dengan Allah ya, maka akan muncul dalam diri dia itu adalah akhlak yang baik kayak gitu. Nah sebaliknya, semakin seseorang itu jauh dari Allah, semakin sering dia tidak ingat dengan Allah, semakin jauh dari dia dari agamanya, maka akan semakin memunculkan karakter-karakter buruk atau akhlak buruk dalam diri dia kayak gitu. Nah, semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya, sehingga kita oleh Allah dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya yang berakhlakul karimah. Amin. Nah, sebagaimana yang ada di slide, hari ini kita membahas berkaitan dengan salah satu perbuatan lisan ya. Jadi lisan yang tidak bertulang ini, kalau bertulang mungkin kita nggak bisa ngomong kayak gini ya, makanya oleh Allah dikasih lisan ini tidak ada tulangnya, di lidah juga nggak ada. Kalau ada lidah tulangnya gimana kita nggak bisa makan, nggak bisa apa. Sungguh maha kuasa Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna seperti itu ya.
ini apa namanya, di situ tertulis dalam slide-nya itu ya, yang mengolok lebih baikkah kayak gitu ya. Jadi ini kita bahas terkait dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 kayak gitu. Kita baca ayatnya ya, berkaitan dengan larangan mengolok kayak gitu atau mencela kayak gitu ya. Mencela, mengolok itu kata yang sepadan, istilahnya maknanya kandungannya adalah sama kayak gitu. Mengolok, mencela bisa jatuh pada diri kita sendiri, bisa dijatuhkan kepada orang lain, bisa bahkan dijatuhkan kepada Al-Khaliq, bisa ya. Mencela Allah bisa, mencela manusia yang lain bisa, mencela diri sendiri juga bisa, bahkan mencela binatang, hewan, tumbuhan juga bisa kayak gitu. Itu kalau apa namanya, semuanya objek itu bisa menjadi tempat yang dicela ya. Ketika seseorang itu memang apa namanya, tidak mampu untuk menahan lidahnya tadi itu dari mencela kayak gitu. Nah, kita sekarang fokus aja, tidak terkait dengan mencela tanaman, pohon kayak gitu ya, atau mencela hewan kayak gitu, tapi kita bahasanya hari ini sebagaimana di ayat itu, kita bahasanya terkait dengan sesama manusia kayak gitu. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sebab nuzul turunnya ayat ini ada beberapa riwayat ya. Saya ambilkan satu aja ya sebab nuzulnya. Jadi pada waktu itu ini dari Abu Jubair bin Adahak ya, berkata, biasanya seorang laki-laki dari kami, maksudnya dari kalangan Quraisy ya, karena Al-Hujurat ini termasuk surah Makkiyah ya, memiliki 2 nama atau 3 nama. Terkadang kami memanggil satu sama lain dengan nama tertentu yang ia tidak senangi. Maka turunlah ayat wala tanabasu bil alqab. Jadi alqab itu artinya adalah julukan ya, nama julukan. Nama julukannya itu kadang ada yang mengandung unsur ejekan kayak gitu. Kita aja kadang-kadang kan juga begitu, apa ya? Di antara kita kadang-kadang juga memberi julukan gitu ya kepada teman yang lain gitu dengan julukan-julukan yang buruk, itu namanya nama lakop atau julukan kayak gitu. Nah, julukan yang memanggil dengan nama julukan yang buruk tadi itu dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 ini kayak gitu. Nah, kemudian tafsir panjangnya kayak gitu kita buka dulu tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi dalam ayat itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah melarang ya saling merendahkan dan menghina orang lain, baik dengan cemoohan ataupun dengan ejekan. Sikap yang merendahkan orang lain termasuk bentuk ketakaburan atau kesombongan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah telah bersabda,
Takabur atau sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain itu termasuk kesombongan. Demikian pula ketika menolak kebenaran itu juga bentuk kesombongan, seperti itu ya. Terus kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir masih dijelaskan lagi, kalimat janganlah suka mencela dirimu sendiri, maksudnya adalah janganlah mencela antara sesama mukmin, yaitu kalimat janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Itu dirimu sendiri di sini dimaksudkan adalah mencela antar sesama mukmin. Kenapa kok begitu? Karena mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu tubuh, seperti itu ya. Jadi itu tidak boleh ya kita mencela sesama mukmin, sesama muslim kayak gitu. Berikutnya dijelaskan ini terkait dengan larangan untuk memanggil dengan gelar yang buruk tadi itu ya. Diriwayatkan oleh Abu Jabirah bin Ad-Dahhak, ini dia berkata, berkenaan dengan kami telah turun ayat dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, seperti itu. Jadi ini sama dengan di sebab nusulnya. Jadi kalau ini tadi di kitab tafsirnya Ibnu Katsir itu tertulis namanya Abu Jabirah bin Ad-Dahhak. Tapi kalau dalam kitab sebab nusul karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu namanya Abu Jubair bin Ad-Dahhak. Mungkin ada satunya Jubair, satunya lagi Jabiroh ya, mungkin ini maksud orangnya adalah bisa jadi sama ya, wallahu alam ya. Jadi itu yang tercantum dalam kitab tafsir dan dalam kitab sebab nusul dari ayat ini kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ayat tadi itu ya, terkait dengan larangan kita untuk mencela kayak gitu. Kita perluas bahasanya. Kalau tadi itu sudah saya sampaikan dari kitab tafsirnya kayak gitu, sekarang kita perjelas lagi pembahasan berkaitan dengan larangan untuk mengolok-olok kayak gitu ataupun mencela. Tadi di awal kalimat itu ya, dari ayat ini yang diseru oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kayak gitu. La yaskhar qaumun, ya janganlah kalian itu mengolok-olok suatu kaum ya, min kaumin ya, mengolok-olok satu kaum, mengolok-olok kaum yang lain kayak gitu. Asa ayyakunu khairam minhum, karena ya boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi ini masih umum sifatnya. Seruannya adalah suatu kaum itu bisa berupa golongan ya, bisa kemudian nanti bisa dicek di KBBI ya, itu bisa beberapa maknanya kayak gitu. Tapi kita ke yang lebih umum aja, yaitu kaum, suatu kelompok. Jadi golongan, kemudian suatu kekeluargaan, kekerabatan, antar keluarga, antar kerabat kayak gitu, antar golongan seperti itu. Itu tidaklah boleh kayak gitu ya, saling mengolok antar partai. Apalagi kemarin ya waktu habis masa pemilu itu kayak gitu ya, kadang-kadang ada saling mengolok-olok satu partai dengan partai yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ini seruannya sama kayak gitu, tidak boleh kayak gitu. Nah kelanjutan ayatnya ya, wala nisa min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun ya. Jadi berikutnya, dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok ya. Wala talmisu anfusakum ya, dan janganlah kamu saling mencela atas satu sama yang lain ya. Maksudnya diri kalian tadi itu yang ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mencela sesama anfusakum itu diri kalian, itu maksudnya satu sama yang lainnya kayak gitu. Karena sesama muslim itu adalah bagian satu tubuh, jadi tidak boleh saling mencela kayak gitu. Nah, dalam bahasan mencela seperti itu ya, dalam bahasan ini kayak gitu, seseorang secara pribadi Allah melarang ya antar individu mencela kayak gitu. Secara kelompok, antar kelompok, Allah juga melarang untuk saling mengolok-olok ataupun saling mencela kayak gitu. Nah, seseorang itu bisa
mencela, mengolok-olok dan lain sebagainya, itu pasti ada suatu hal kayak gitu ya. Kan nggak mungkin ya kemudian ngelok nih atau mencela kelompok yang lain kalau tidak ada suatu hal dalam diri orang itu atau dalam kelompok itu kayak gitu. Jadi misalkan si A mencela si B kayak gitu, itu pasti di dalam diri si A itu ada sesuatu kayak gitu ya. Nah di sini kalau kita teliti kayak gitu ya, bisa ada beberapa hal yang menyebabkan seorang itu kemudian mengolok atau mencela orang lain atau kelompok antar kelompok mencela kayak gitu ya. Itu yang pertama adalah persepsi atau pikiran seseorang terhadap orang lain, atau pikiran orang terhadap kelompok lain, atau pikiran suatu kelompok yang dibangun suatu kelompok terhadap kelompok yang lain kayak gitu. Jadi ketika persepsi atau pikiran yang dibentuk yang ada dalam diri seseorang itu atau kelompok tersebut gitu ya, itu adalah persepsi kebencian ya kepada orang lain atau kepada kelompok lain, maka apapun yang dilakukan si pihak lain tadi itu, meskipun itu baik, itu yang muncul dari lisannya pasti berupa ejekan, celaan, cemoohan. Itu sudah pasti itu. Kenapa? Karena dalam persepsi dia, dalam pikiran dia yang ada itu adalah kebencian, nggak suka kayak gitu ya. Sehingga berbuat baik dicela, berbuat buruk juga malah dicela, seperti itu. Karena dalam dirinya adalah kebencian, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam diri orang atau kelompok yang yang suka mencela tadi atau memunculkan celaan atau olokan kayak gitu ya, hati dia ada yang harus dibersihkan kayak gitu ya. Ketika hati seseorang itu ada rasa iri, ada rasa dengki kepada orang lain atau kepada kelompok yang lain, pasti keinginan dari iri dengki itu apa? Ingin menjatuhkan orang lain, ingin menjatuhkan kelompok lain yang dia irenin, yang dia dengkiin. Itu sudah bisa teman-teman semuanya raba kan ya, kalau orang yang punya rasa iri, dengki kayak gitu ya. Atau mungkin kita bisa berintrospeksi diri kita sendiri kayak gitu ketika muncul iri dengki kayak gitu, pasti nggak seneng kayak gitu ya melihat kebaikan orang lain kayak gitu, inginnya hilang kebaikan itu dalam diri orang lain, seperti itu ya. Jadi ini salah satu penyakit hati, buah penyakit hati iri dengki itu memunculkan lisan yang mencela, mencemooh orang yang diirenin, kelompok yang dia irenin, seperti itu ya. Nah berikutnya, hati yang dalam dirinya ada kesombongan, sebagaimana tadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang ya. Ketika merasa dirinya lebih seperti itu, maka ketika ada orang yang berbuat itu sekiranya bagus seperti itu, dia pasti akan merendahkannya ya, merendahkan dia. Kalau merendahkan itu pasti ucapan yang mencela, menjatuhkan, dan mencemooh. Nggak mungkin kan berupa sanjungan, pujian tuh nggak mungkin kayak gitu. Karena dalam hati dia ada kesombongan. Apalagi kalau ditambah udah sombong, tambah iri, tambah dengki, itu tambah nggak bisa tidur itu orangnya itu kalau punya hal demikian dalam hatinya. Karena dia nggak tenang melihat orang lain, melihat kelompok lain itu bisa memiliki kelebihan dalam dirinya atau kemudian bisa eksis seperti itu, nggak tenang, nggak senang seperti itu. Nah berikutnya, dalam hati dia ada dendam, balas dendam, keinginan untuk membalas, seperti itu. Bisa jadi orang mencela orang lain itu berawal dari apa? Dia dicela kayak gitu. Ketika dia dicela seperti itu, ada keinginan gurisah bakok dia untuk membalas celaan itu. Akhirnya ketika si orang lain itu melakukan suatu kebaikan, dia celah, dia ganti kayak gitu. Misalkan si A pakai motornya baru kayak gitu. Habis itu si B bilang bisa jadi itu uang hutangan kayak gitu. Terus kemudian si B ganti beli motor baru, si A membalas bisa jadi itu juga uang hutangan kayak gitu ya. Jadi ini
rasa di dalam hati ingin membalas celaan yang pernah dia terima, seperti itu ya. Jadi itu 3 hal yang dipengaruhi oleh hati sehingga menyebabkan seseorang itu mencela orang lain. Yang pertama tadi karena ada iri dan dengki dalam hatinya, kedua ada rasa sombong dalam dirinya, ketiga ada keinginan untuk membalas celaan yang pernah dia terima, kayak gitu. Nah, adapun faktor yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu kemudian mencela orang lain, itu adalah yang utama itu dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah faktor kuncinya, kayak gitu. Kalau masalah persepsi, masalah hati itu bisa ditata oleh setiap orang-orang beriman. Ketika dia ingat lagi kepada Allah, dia ingat bahwasannya Allah Al-Khaliq, dunia adalah sementara, sedangkan waktu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak tahu apakah masih hidup ataukah enggak ya. Ketika ingat seperti itu, dia bisa menata hatinya, bisa menundukkan pikirannya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian mencela? Ketika melihat orang lain punya kelebihan, alhamdulillah ya gitu. Kalau ketika seorang beli hal yang baru ya dalam rumahnya, perabotnya atau apanya kayak itu, kembalikan kepada Allah. Masya Allah, Allah memberi dia rezeki yang lebih. Semoga aku juga diberi oleh Allah dengan rezeki yang berlebih juga. Dia akan mengembalikannya, menata kembali sehingga tidak ada dalam dirinya itu rasa iri, dengki, kemudian sombong atau bahkan ingin membalas. Bahkan ingin membalas saja nggak ada. Ketika seseorang itu taqarrub ilallah, ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah kayak gitu, sadar akan hubungan dia dengan Allah, maka kemudian lisannya ditahan oleh Allah untuk tidak mencela ya, untuk tidak mencemooh, untuk tidak mengejek, tapi mengeluarkan kata-kata yang enak didengar kayak gitu ya. Jadi itu ya, itulah diantara hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan seseorang itu bisa mengeluarkan celaan dalam lisannya kayak gitu ya. Maka kemudian semoga kita oleh Allah ya dibimbing sehingga kita selalu ingat kepada Allah, oleh Allah dibantu lisan kita dari mencela, dari mencemooh kayak gitu ya, dan dari menjatuhkan orang lain seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ya, kalau kita sudah tahu seperti itu ya, ternyata pikiran, hati seseorang, penyakit dalam hati, kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menyebabkan seseorang itu mencela orang lain kayak gitu ya. Nah, kita juga harus ingat ya akan bahayanya dari mencela atau mencemooh orang lain kayak gitu ya. Tidak jarang ya putusnya tali silaturahmi itu berawal dari mengolok-olok ya, mencela, mencemooh seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak sadar kayak gitu. Mungkin saya sendiri kadang-kadang nggak sadar ngingatin, tapi dengan langsung capcup gitu ya, padahal itu kata-kata itu mungkin nggak disenangin kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan di antara teman-teman yang mungkin pernah komunikasi saya dengan langsung kayak gitu ya, terus kemudian saya ceplas gitu, maksudnya itu ngingatin ya langsung kayak gitu ya, itu nggak bener kayak gitu, harusnya begini kayak gitu. Jadi langsung gitu, kalau itu ternyata nggak pas di hati teman-teman, saya juga mohon maaf ya. Jadi itu ya, jadi bahayanya itu bisa memutus tali silaturahmi di antara sesama muslim kayak gitu. Bahkan bisa saling membunuh gara-gara omongan tadi itu. Satunya membalas, satunya lagi membalas, akhirnya bisa perang tanding kayak gitu ya. Perang mulut bisa berakhir dengan perang fisik, berakhir pada pembunuhan cuma gara-gara itu mulut seperti itu ya. Bahkan kan banyak kasus tawuran, kadang antar kampung, kadang antar mahasiswa, kadang antar anggota keluarga, itu perang karena berawal dari omongan kayak gitu loh ya. Jadi sangat bahaya sekali ya mencela tadi itu ya. Nah, kemudian mari bersihkan hatinya, mari bersihkan iri hati, iri, dengki, sombong ya, kemudian keinginan untuk membalas dendam dan sebagainya. Bersihkan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup rukun dengan semuanya seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan ayatnya belum habis ya. Jadi masih sampai pada wala talmizu anfusakum. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ayat kalimat dalam ayat ini lanjutannya apa? Wala tanabasu bil alqab ya. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seperti tadi itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan terkait dengan lakob ya. Lakob atau nama julukan yang di situ ada unsur jelek, unsur ejekan seperti itu. Jadi misalkan jadi kadang-kadang kita kalau ngasih gelar misalkan si Ireng Metunteng kayak gitu, kadang-kadang itu jadi Ireng Metunteng itu kalau bahasa Indonesia itu hitam banget kayak gitu loh tapi kadang-kadang juga tidak semua ya orang-orang yang dikasih julukan buruk itu kemudian marah, itu enggak. Itu tetangga saya itu memiliki nama julukan tuh dia dipanggil dengan julukannya nyantai aja kayak gitu, padahal itu julukannya menurut saya juga nggak pas, didengar aja nggak enak, tapi yang dikasih julukan itu biasa aja dipanggil. Kalau sudah seperti itu berarti dia ridho, berarti nggak ada dosa gitu ya. Yang dosa itu ketika orang yang dipanggil itu nggak senang kayak gitu kalau dipanggil dengan panggilan itu kayak gitu. Jadi seperti di masa Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah ya memanggil seseorang dengan julukan di masa jahiliyahnya. Kemudian ada yang memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, dia itu tidak senang loh dipanggil dengan panggilan itu. Kemudian Allah juga menurunkan ayat Al-Hujurat ayat 11 ini. Jadi tadi kan saya sebutkan bahwa sebab nuzul ayat ini ada beberapa riwayat kayak gitu ya. Salah satunya Rasulullah yang kemudian memanggil nama lakob seseorang yang ternyata dia nggak suka dipanggil dengan lakobnya itu tadi kayak gitu. Nah, berikutnya bi'sal ismul fusuku ba'dal iman ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Jadi kalau kita sudah beriman kayak gitu, maka jangan sampai kemudian menyebut temennya si musyrikin gitu, padahal dia sudah meninggalkan aktivitas kesirikan. Misalkan sudah tidak lagi mendukun, sudah tidak lagi menjadi seorang pesihir, sudah tidak lagi melakukan aktivitas peramalan seperti paranormal, seperti itu sudah nggak begitu lagi seperti itu, tapi masih sudah beriman jadi seorang mukmin yang benar kayak itu, masih dijulukin si musyrik kayak itu gara-gara aktivitas kesirikan yang dia lakukan. Maka itu nggak boleh, yaitu panggilan seburuk setelah iman. Itu contoh aja ya. Nah, lanjutan ayatnya, wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun ya, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zolim seperti itu ya. Kenapa kok dikatakan orang-orang yang zolim ketika mereka tidak bertobat? Karena mereka telah menimpakan kepada mukmin yang lain itu suatu hal keburukan, yaitu dengan mencela, mencemooh. Itu adalah satu bentuk kezaliman kepada muslim yang lain dalam bentuk lisan, perkataan seperti itu ya. Dan dia juga mendolimi dirinya sendiri kayak gitu. Katanya Allah dalam Quran surat Al-Humazah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazah wailul likulli humazatil lumazah ya. Apa itu artinya? Celakalah bagi mereka orang-orang yang suka mencela itu. Jadi kemudian di ayat itu diteruskan ya, ayatnya kan panjang itu ya, termasuk dari juga orang-orang yang dia suka menghitung-hitung harta. Sedangkan ayat yang awal itu kecelakaan lah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan juga mencela ya. Tempatnya di mana mereka? Nanti di ayat-ayat lanjutnya dijelaskan mereka itu adalah penghuni Hutomah, yaitu neraka Hutomah. Apa itu neraka Hutomah? Yaitu api azab yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang seperti itu. Itulah bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat, yang dia tidak mau bertobat seperti itu ya.
Masya Allah sudah lebih 2 menit, jadi kita harus akhiri ya. Semoga apa yang kita kaji hari ini teman-teman semuanya merasa kurang, dan kemudian nanti mau mencari lagi ya pembahasan kita hari ini ya terkait dengan larangan saling mencela, saling mencemooh satu di antara yang lain, karena sesungguhnya setiap celaan dan cemoohan yang kita jatuhkan kepada orang lain itu ada hal yang buruk dalam diri kita sendiri, baik itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, atau terkait dengan ketersadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan Ramadan ini dengan puasa yang kita jalani, Allah bersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk kepada orang lain. Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan Allah jadikan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang benar, maka sungguh itu dari Allah semata. Dan kalau ada yang salah, itu kelemahan saya semata, kesalahan saya semata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.